kisah ini indah gitu loh. Dan ketika membaca pas kasus Ustadz Abdul Somad ini viral, akhirnya ya tak terhindarkan kita juga nonton-nonton. Dan yang paling menarik buat saya bukan cuma Ustadz, pendeta pun ditolak gara-gara hina agama Islam. Nah buat saya kalau ada pendeta ditolak gara-gara hina agama lain, buat saya pemerintah Singapura keren. Keren banget. Halo pemirsa, selamat datang kembali di SPAB Channel. Channel yang membahas seputar fenomena sosial, politik, agama dan budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin ya. Nah kalau Ustadz Abdul Somad seperti yang sudah beredar diduga bahwa alasan Ustadz Abdul Somad itu ditolak saudara-saudara karena memang pemerintah Singapura itu kayaknya sudah satu suara ya dari pemimpin bahwa tidak boleh menerima orang-orang yang katakanlah tokoh agama tetapi mereka di dalam rekam jejak mereka, katakanlah ceramah mereka, khotbah mereka itu pernah menyinggung agama lain atau menghina orang-orang yang satu agama dengan mereka. Nah, mungkin Ustadz Abdul Somad dianggap melakukan itu. Saya ada video cuplikan semacam pidato ya dari Perdana Menteri Singapura ya, Lee Hsien apa gitu ya namanya. Saya lihat dulu. Beberapa pendakwah asing yang datang ke sini tidak faham konteks berbilang bahasa dan bangsa Singapura. Mereka mengutuk orang beragama lain dan ada kala mengutuk seagama mereka sendiri hanya kerana mereka berlainan aliran atau mazhab. Pendakwah asing pernah dilarang masuk ke Singapura. Ada pendakwah beragama Islam, ada beragama lain. Yang jelas, pemerintah harus tegas dan konsisten terhadap semua agama demi mempertahankan keharmonian agama kita. Beberapa pendakwah asing yang datang ke sini tidak faham konteks berbilang bahasa dan bangsa Singapura. Mereka mengutuk orang beragama lain dan ada kala mengutuk seagama mereka sendiri hanya kerana mereka berlainan aliran atau mazhab. Pendakwah asing pernah dilarang masuk ke Singapura. Ada pendakwah beragama Islam, ada beragama lain. Yang jelas, pemerintah harus tegas dan konsisten terhadap semua agama demi mempertahankan keharmonian agama kita. Ya, jadi itulah Lee Hsien Loong ya, Perdana Menteri Singapura. Memang dari penggalan pidatonya itu memang mereka punya aturan bahwa tidak boleh terima orang pendakwa tokoh agama, kan kita tahu UAS ini kan pendakwa. Dan memang beberapa ceramahnya UAS itu kan kita tahu ya bahwa pernah UAS katakanlah memberikan komentar walaupun konteksnya dalam masjid tentang salib ya, lambang dari orang Kristen, dan dikatakan ada jin kafir di sana. Lalu juga pernah ada tanya jawab di mana orang bertanya seputaran Israel Palestina, apakah boleh bom bunuh diri, lalu UAS memperbolehkannya tentunya dalam konteks yang pada waktu itu antara UAS dan umat. Dan saya nonton UAS sudah memberi keterangan bahwa dia melakukan itu bukan pendapatnya tetapi pendapat para ulama, bahwa kalau kondisi tidak memungkinkan bisa bom bunuh diri. Konteks dalam Palestina Israel itu gitu ya. Nah mari kita lihat dulu yang satu ini ya, video yang lain lagi. Karena di salib itu ada jin kafir. Ya. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Makanya kita tidak boleh menyimpan
Palestina dibolehkan, jangan katakan bom bunuh diri. Yang betul adalah harakah istishhadiyah, gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Ledupkan, ledahkan, mati syahid. Karena disalib itu Ya, jadi mungkin video-video seperti itu kan cukup viral ya di seluruh dunia. Apalagi di rumpun Melayu ini, Singapura, Malaysia, itu kan mudah dimengerti. Apalagi kita tahu UAS ini juga dialeknya Melayu kan. Jadi memang mudah sekali dipahami oleh kawan-kawan di Singapura maupun di Malaysia, Brunei Darussalam. Pokoknya yang masih rumpun Melayu, yang masih muda nangkap, kita pasti tahu lah gitu kan. Nah, jadi itu mungkin alasan soal kalau pernah menghina Kristen, kita sebagai orang Kristen kan sudah lakukan protes apa segala macam. Tapi yang paling tertinggi kita sudah sampai level memaafkan atau mengampuni. Ya sudahlah, ya itu kan sudahlah, orang juga bisa salah bicara kan, ya sudah selesai gitu loh. Kita tidak persoalkan lagi. Nah, ternyata orang kita sudah memaafkan, tapi setiap negara itu kan punya aturannya sendiri ya. Dan alasan itu yang kelihatannya dipakai. Tetapi yang paling menarik bagi saya melalui video ini, ternyata saudara bukan hanya UAS ya. Pernah di Singapura itu ada pendeta ditolak loh. Itu menarik buat saya. Karena pendetanya ceramah atau khotbah di satu gereja di Singapura dan dia khotbah menghina Islam. Akhirnya pendetanya ditolak. Itu berita ada di berbagai media. Salah satunya di Tribun Manado, ada yang lain lagi. Dia bilang begini, ya berkaitan mereka karena lihat kasusnya Ustadz Abdul Somad ditolak di Singapura, akhirnya mereka mengangkat bahwa sesuai yang Perdana Menteri Singapura katakan itu, bahwa bukan hanya Ustadz Abdul Somad, pendeta pun kalau hina agama lain itu ditolak. Dan pas memang pada tahun 2018 ada pendeta dari Amerika yang hina agama Islam saat dia ceramah di satu gereja di Singapura. Dan itu ketahuan langsung. Tidak boleh diizinkan lagi masuk ke Singapura. Wow, jadi ini sebenarnya bukan hanya Ustadz Abdul Somad. Ya, kalau Ustadz Abdul Somad ya, teman-teman, kawan-kawan Islam tentu punya respon tertentu sebagai umat Islam yang cinta, hormat kepada Ustadz Abdul Somad, tentu Anda punya respon tertentu. Tapi ada orang Islam lain lagi punya respon yang lain lagi. Yaitu terserah di dalam intern Islam. Tapi bertolak dari persoalan Ustadz Abdul Somad ini ditolak di Singapura dengan alasan dianggap sebagai pendakwa yang pernah menjelek-jelekan agama lain atau yang lainnya gitu ya. Yang pokoknya ceramahnya ada unsur saranya di sana ya. Pelanggaran terhadap hal-hal seperti itu, maka mereka tolak. Nah, ini Kristen nih sekarang yang saya mau soroti lebih tajam di dalam porsi kami. Dan ini mungkin juga sekaligus ya kalau Tuhan berkenan ya menenangkan kawan-kawan Islam di Indonesia bahwa ini bukan sentimen terhadap agama Islam. Siapa saja termasuk Kristen, pendeta pun juga tidak diizinkan masuk kalau hina agama lain. Saudara kalau cari di berita pasti ketemu, ketik aja pendeta ditolak di Singapura, saudara bisa dapat beritanya. Nah, ini dari tribunmanado.co.id dikatakan selain Ustadz Abdul Somad, Singapura juga pernah mencekal seorang pastor asal Amerika Serikat bernama Lou Engle. Ya, Lou Engle ini pernah di-cut di Singapura. Kenapa? Karena pastor atau pendeta tersebut ditolak masuk Singapura melalui Ministry of Home Affairs, ya, Kementerian Dalam Negeri Singapura, lantaran telah memuat pernyataan berbau sara, ya, suku, agama, ras, dan antar golongan saat mengisi acara di negara tersebut. Dikutip dari
Mothership SG pada .sg pada 15 Maret 2019, Lou Engle diduga telah menyinggung perasaan umat Muslim saat mengisi acara salah satu gereja di Singapura pada Maret 2018 lalu. Atas hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri Singapura melarang Lou Engle kembali tampil untuk berkhotbah di Singapura. Nah, saya sebagai orang Kristen, ini saya tidak terlalu berkomentar seputaran UAS ya. Saya sebagai orang Kristen, saya lihat kalau pendeta pun ditolak di Singapura gara-gara alasan yang kurang lebih sama ya. Seperti yang mereka pakai untuk menolak UAS. Maka saya sebagai orang Kristen ya, saya tidak akan bela pendeta itu. Ya itulah, seharusnya memang kita tidak boleh hina agama lain. Ya, kita tidak boleh hina agama, pokoknya yang bukan agama kita jangan urusan deh. Ya, makanya kenapa saya di Indonesia ini, ketika dalam beberapa kesempatan saya menanggapi oknum rohaniwan atau ustadz, dan kebanyakan ya, tidak semua, kebanyakan oknum ustadz berlatar belakang Kristen, mu'alaf. Saya sering komentar dan ujung-ujungnya cuma satu yang paling saya minta, yaitu apa? Tidak usah bahas agama kami, Anda pasti tidak detail, tidak paham. Anda sudah masuk Islam, belajar Islam, kan selesai. Makanya kenapa saya orang-orang Islam yang masuk Kristen, karena keputusan hati dan memang karena Tuhan memberikan mereka anugerah, rahmat, lalu mereka masuk Kristen. Waktu mereka beri kesaksian, testimoni, berbagi pengalaman hidup mereka, kalau di wilayah tempat saya, wilayah gereja Tuhan yang saya pimpin, saya tidak mau mereka kasih testimoni, cerita yang kemudian menghina agama lama mereka. Tidak ada urusan. Kau sudah tinggalkan agama itu, ya sudah. Kau fokus belajar Alkitab. Nah, itu juga yang saya suarakan ketika saya sering, ya, ketika saya menanggapi oknum ustadz tertentu, rohaniwan tertentu. Saya kasih ingat, tolonglah jangan urus agama kami, karena kalau Anda urus atau Anda ngomong benar, kami hargai, kami bersyukur. Tapi yang kami counter itu yang tidak benar, yang tidak demikian pandangan Kristen. Ya, kita rumah berbeda. Bagaimana kau tahu urusan rumah saya? Begitu juga bagaimana saya tahu urusan rumah Anda? Maka semua tanggapan-tanggapan yang kami beri itu tujuannya cuma itu kok. Ayo kita saling menghargai, Indonesia ini indah gitu loh. Dan ketika membaca pas kasus Ustadz Abdul Somad ini viral, akhirnya ya tak terhindarkan, kita juga nonton-nonton. Dan yang paling menarik buat saya, bukan cuma Ustadz, pendeta pun ditolak gara-gara hina agama Islam. Nah, buat saya kalau ada pendeta ditolak gara-gara hina agama lain, buat saya pemerintah Singapura keren. Keren banget. Buat saya pemerintah Singapura keren banget. Ya. Dan yang saya tekankan di sini keren banget karena di Singapura memang banyak orang Kristen juga. Tapi kalau pendeta ceramah hina agama lain, tolak. Ya, seperti Lou Engle ini, dia ditolak gara-gara menyinggung perasaan umat Islam. Buat saya sebagai orang Kristen, dan saya pikir kita semua yang Kristen sepakat. Kita yang semua yang Kristen harusnya sepakat. Bahwa kalau pemerintah Singapura menolak rohaniwan seperti itu keren. Luar biasa. Ya. Jadi buat saya itu luar biasa ya. Nah, makanya saya tidak ada urusan dengan siapa Ustadz Abdul Somad seperti apa ya, itu kawan-kawan Islam bersuara. Tapi yang lebih saya soroti adalah pendeta juga ditolak. Wow, keren. Saya pendeta loh. Ini membuat saya juga tahu diri gitu loh. Saya pendeta, buat apa saya serang Islam? Buat apa saya serang Hindu? Buat apa saya serang Buddha? Buat apa saya serang Konghucu dan lain sebagainya? Buat apa? Ya bahas aja Alkitab kita.
Di sana ngomong apa, kita ngomong apa adanya sesuai firman.